Saudara dikasihi Tuhan, salah satu nilai yang paling Tuhan cari dalam hidup kita adalah apakah kita mau dibentuk, diajar olehnya atau tidak. Dan itu sebabnya kitab Yeremia menuliskan kepada kita dalam Yeremia 18 tentang tukang periuk. Dan di ayat yang keempat dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tahukah saudara bahwa hidup bersama dengan Kristus berarti memberikan hidup kita dalam tangannya? Dia adalah penjunan, kita adalah tanah liat. Nah, akan menjadi susah berjalan bersama Kristus kalau kita tidak menjadi tanah liat yang tidak punya daya apa-apa, tidak bisa melawan, tapi hanya nurut saja kepada Sang Penjunan. Ada 3 hal yang dibutuhkan supaya kita bisa menjadi penurut Kristus. Yang pertama dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kesadaran kita bahwa kita ini rusak, bahwa kita ini tidak pada versi yang sebenarnya, bahwa kita ini penuh dosa, bahwa kita ini penuh kenajisan. Ketika kita sadar akan hal itu, maka kita tahu bahwa kita butuh untuk diperbaiki. Tapi sayangnya hari-hari ini tidak begitu banyak orang sadar bahwa dia rusak. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, dia tidak suka diajar, saudaraku. Sukanya itu justru mengajari orang, karena dia tidak sadar dia rusak, saudaraku. Dia akan benci, marah kepada orang yang mengajar dia. Lalu dia berkata, uruslah urusanmu. Kalau begini sudah berapi kita. Jadi yang pertama, saudaraku, kita harus sadar kita itu rusak dan kita perlu diperbaiki. Yang kedua, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Kita perlu memiliki hati dan rela untuk menjadi pribadi yang lain, menjadi seseorang yang lain. Artinya proses pembentukan Tuhan itu membawa kita kepada pribadi yang baru. Dan kita harus siap akan hal itu, saudaraku. Banyak orang tidak siap menjadi pribadi yang baru. Maunya ikut Tuhan, tapi jangan maunya Tuhan kotak-katik dia. Firman Tuhan berkata, tidak ada orang menuangkan anggur yang baru di kantong anggur yang lama. Bahkan Paulus kembali berkata di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini, artinya kita yang lama, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Itu yang baru. Dan Tuhan mau proses pembentukannya itu menjadikan kita baru. Dan maukah kita menghidupi pribadi kita yang baru, yaitu pribadi yang mulai membenci dosa, yaitu pribadi yang mulai mengasihi Tuhan, yaitu pribadi yang mengerti tujuan hidupnya, yaitu bagi kemuliaan Tuhan. Berbeda. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau kita memiliki hati yang mau dibentuk, maka di sini dikatakan, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Hati yang rela dibentuk akan memiliki standar seperti standar Tuhan. Kita akhirnya mau menggunakan standar Allah dalam hidup ini. Kita tidak lagi menggunakan standar kita, standar dunia. Oh, dunia mungkin berkata, yang ini boleh gak apa-apa. Dunia bilang, kalau itu hakmu ambil. Tapi Tuhan berkata, lepaskan hakmu. Dunia bilang, dia sudah tampar kamu. Kamu pun berhak menamparnya. Tapi Allah berkata, orang menamparmu pipi kiri, kasih pipi kanan. Dunia bilang, dia jahat sama kamu. Kamu wajar kalau membalas kejahatannya. Firman Tuhan berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Ini berarti standar yang kita pakai adalah standar Allah. 3 ciri orang yang memiliki hati yang mau dibentuk. Yang pertama, menyadari dia rusak, perlu dibentuk oleh tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Yang kedua, siap menjadi pribadi yang baru. Apapun resikonya, konsekuensinya, tapi dia mau menjadi pribadi yang baru. Dan yang ketiga, rela menggunakan standar Allah dalam hidupnya. Saya berdoa, saya dan saudara termasuk orang-orang yang memiliki hati yang mau dibentuk. Tuhan Yesus menolong kita.